Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Aku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 3 akan menerangkan tentang apa sih itu komputer. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu sih komputer itu apa. Tapi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu komputer. Intinya sih ada 3 bagian dari komputer itu tersendiri. Ada sebagai input, ada sebagai pemrosesnya, dan hasilnya sebagai output gitu. Di sini kita bisa melihatnya suatu contoh dari input sendiri, hardware-nya, keyboard, ada mouse, dan pemroses data-datanya itu ada CPU, dan mungkin outputnya bisa berupa gambar di monitor ataupun suara di speaker, dan mungkin bisa kita jadikan suatu print-printan di suatu hardware output juga seperti print di sini. Nah, udah kebayangkan sedikit tentang apa sih komputer itu. Dan di sini kita akan mulai dari keyboard. Apa itu keyboard? Cekidot. Iya, ini dia, keyboard. Keyboard merupakan satu input dari bagian tadi, ada input, ada output, ada pemroses. Keyboard sendiri adalah salah satu alat input pada komputer dalam suatu pengolahan data. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus. Jadi keyboard sendiri berfungsi sebagai input, teman-teman. Kita kembali ke menu utama. Oke. Contoh selanjutnya ada mouse. Bisa dipanggil ketikus gitu. Mouse sebagai input. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer selain papan tombol tadi. Nah, ini mouse ini juga sebagai inputan di sini berfungsinya. Peranannya juga sebagai input. Back. Oke. Apalagi dari input-input tadi, mungkin ada contoh yang lainnya dari bagian input sendiri. Namun di sini kami mengambil sampel 2, keyboard dan mouse. Dan dari input-input tadi akan diproses dalam prosesor itu sendiri, dan prosesor itu sendiri pun akan dibagi-bagi. Penasaran? Kita lihat. Cekidot. Nah, CPU prosesor. Nah, ini Anda bisa melihat serwet ini ya gambarannya. Secara apa ya? Pokoknya itu ada 4. Ada control unit, ada arithmetic and logic unit, register, and floating unit. Oke? Mungkin bisa kita mulai dari control unit. Apa sih control unit itu apa sih? Kita lihat. Oke. Control unit. Control unit itu apa ya? Adalah unit yang mampu mengatur jalannya program, mengendalikan alat-alat masukan dan keluaran. Jadi control unit itu yang mengontrol gitu ya, dan mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Nah, sebagai instruksi-instruksi gitu. Lanjut. Nah, ada arithmetic and logic unit. Oke. Next. Jadi, arithmetic dan logic unit di sini ada tugasnya, teman-teman. Yaitu untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Aritmatika sendiri seperti menambah, mengurang, dan logika itu logika bisa and, or gitu, berdasarkan instruksi-instruksi yang ditentukan. Nah, kita kembali lagi. Apa lagi sih? Nah, ada register. Register, apa sih register? Register adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, teman-teman. Nah, ini aksesnya ini tinggi sekali, cepat sekali ini dalam mengakses, bersifat sementara tadi. Dan digunakan untuk menyimpan data instruksi yang sedang diproses. Nah, ini bedanya sama hardware dan RAM gitu. Kalau di register itu sedang diproses. Dan kita back, oke.
Yang terakhir ada floating unit. Floating unit. Apa floating unit? Floating unit merupakan sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah nilai yang berbentuk pecahan. Nah, ini khusus untuk pecahan-pecahan gitu teman-teman. Oke, kita back. Oke. Mungkin itu dari segi pemrosesan nih. Terus setelah pemrosesan apa yang dilakukan? Nah, kita comeback. Dari pemrosesan kita bisa melihat hasilnya dari monitor ataupun mendengarnya dari suara speaker. Nah, bisa kita abadikan dalam bentuk print-printan. Nah, kita apa sih monitor itu? Oke, monitor. Monitor adalah salah satu jenis media output. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan, monitor termasuk sebuah media output karena keluarannya berupa gambar tampilan di layar monitor. Baik. Dan di sini ada speaker. Speaker sebuah media output yang digunakan pada komputer yang menghasilkan output berupa suara. Nah, di sini kalau kita memainkan musik itu bisa terdengar dari outputan berupa di speakernya itu sendiri. Dan baik, terakhir ada print. Oke. Printer itu sebuah media yang digunakan untuk menghasilkan cetakan berupa tulisan atau gambar menggunakan media kertas. Nah, di sini sepenggal kecil dari penjelasan sedikit dari apa itu komputer gitu. Mungkin nah di sini udah ada seperangkat dari PC. Nah, ada ini dan udah kita jelasin, mungkin juga cuman nggak detail amat sih. Dan password Kok Pon? ayo jangan sampai hilang sih. Udah. Ayo Ian.